Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Ibu Septia Maharani selaku dosen pengampu mata kuliah interaksi manusia dan komputer dan teman-teman semua yang sedang menonton hasil presentasi kami kelompok 4 pada kali ini. Pada kali ini, kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang dimana kami sudah mendesain aplikasi yang bergerak di bidang makanan. Pada aplikasi ini eh, diberi nama Tring, yaitu aplikasi yang dapat memesan makanan dalam bentuk banyak atau yang sering orang sebut catering. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai aplikasi yang sudah dirancang oleh kelompok 4, sebelumnya lebih baik kita memperkenalkan dulu siapa-siapa aja sih orang-orang di balik perancangan aplikasi ini. Yang pertama ada Sulpicius Bernikusti Mentik, ada Rinto, dan saya sendiri Onel Pratama Adau selaku moderator pada kali ini. Ada Amelia Nuriska, ada Pascalis Cewin Tarigan, dan Muhammad Rizky Perdana Putra. Dan ada pun beberapa daftar isi yang akan kita bahas kali ini, yaitu ada pengertian dari string aplikasi catering itu sendiri, yang kedua ada metode analisis string, yang ketiga ada skenario aplikasi, yang keempat ada model pengembangan aplikasi, yang kelima ada navigasi aplikasi, dan yang keenam ada use case. Perkenalkan, nama saya Amelia Nuriska. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Tring, yaitu catering online. Pengertian dari Tring adalah salah satu bukti dari perkembangan internet dan kecanggihan teknologi saat ini. Hampir semua hal dilakukan secara online, termasuk juga dalam dunia makanan, di mana sebuah aplikasi catering online yang dibuat untuk memudahkan konsumen dalam melakukan pemesanan catering. Oleh sebab itu, terpikirlah oleh owner Tring untuk membuka catering secara online, sehingga dengan adanya Tring waktu konsumen tidak lagi tersita untuk mencari catering, tetapi bisa dilakukan secara daring atau online. Lalu selanjutnya ada metode analisis aplikasi yang terdapat 16 prinsip. Yang pertama ada user compatibility, yang kedua ada product compatibility, yang ketiga ada task compatibility, yang keempat ada workflow compatibility, yang kelima ada konsistensi, yang keenam ada familiarity, yang ketujuh ada simplicity, yang ke-8 ada direct manipulation, yang ke-9 ada what you see is what you get, yang 10 ada flexibility, yang 11 ada responsive, lalu yang ke-12 ada invisible technology, lalu yang ke-13 ada robustness, yang keempat ada protection, lalu yang ke-15 ada ease of learning and ease of use. Yang ke-16 ada control. Di sini saya akan menjelaskan user compatibility, yang itu adalah sebuah kesesuaian antara interface dan penggunaannya, yang mana antarmuka adalah sebuah jembatan yang dapat menghubungkan user dan sistem. Oleh karena itu, sebuah interface harus dapat mengenal usernya, mengenal karakteristik usernya, sampai kebiasaan target user secara umum. Pada aplikasi Tring ini kami kira sudah sesuai karena dari mulai tampilannya tidak akan susah untuk digunakan, bahkan untuk pengguna non-IT juga karena tidak memerlukan skill pemrograman. Lalu di sini ada product compatibility, yaitu perancangan aplikasi yang dihasilkan selalu memperhatikan dan mempertahankan kompatibilitasnya. Misalnya mampu mengorbankan user interface yang memungkinkan sistem lebih kompatibel atau sesuai dengan fungsinya. Pada aplikasi Tring digunakan untuk melakukan pemesanan makanan. Aplikasi ini sesuai dengan product compatibility karena pertama, sebelum melakukan pemesanan, pengguna diharuskan untuk login terlebih dahulu. Tujuannya sebagai identitas ketika akan melakukan pemesanan atau tidak anonimus. Setelah login, pengguna dapat melakukan pemesanan. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Saya lanjutkan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sulpicius Bernikusti Mentik. Di sini saya akan menjelaskan aturan desain aplikasi yang ketiga.
Aturan desain aplikasi yang ketiga yaitu Task Compatibility. Interface aplikasi harus membantu user menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin. User tidak dihadapkan dengan pilihan-pilihan sulit yang membingungkan, karena hal ini dapat menyebabkan aplikasi yang dibuat tidak akan terpakai dan akhirnya tidak dapat membantu pekerjaan atau tugas user. Pada aplikasi Tring, pengguna diharuskan memasukkan nama pengguna atau nomor telepon atau email dan kata sandi sebagai identitasnya. Setelah itu, pengguna menekan login untuk melakukan pemesanan. Pengguna tidak dibingungkan dengan misalnya pada bagian nama pengguna atau nomor telepon atau email harus diisi dengan kata sandi, atau pada bagian kata sandi harus diisi dengan nama pengguna atau nomor telepon atau email, tapi semuanya sesuai pada tempat dan fungsinya. Baik, materi selanjutnya itu aturan desain keempat, yaitu Workflow Compatibility. Sebuah aplikasi sistem sudah pasti mengadopsi sistem manualnya, dan di dalamnya tentu terdapat urutan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugas. Pada aplikasi Tring terdapat 3 buah bagian. Bagian pertama merupakan beranda yang menampilkan menu populer. Di bagian kedua yaitu menu menampilkan kategori menu yang tersedia. Di bagian ketiga yaitu akun yang menampilkan keamanan, pusat bantuan, kontak kami, dan syarat ketentuan. Baik, aturan yang selanjutnya yaitu konsistensi. Konsistensi perlu diperhatikan dalam mendesain suatu aplikasi, karena jika tidak konsisten, maka akan membuat user kesulitan dalam menggunakan aplikasi. Pada aplikasi Tring, jika pengguna menekan login, maka sistem akan mengarahkan pengguna pada menu selanjutnya. Dalam tanda kutip, pengguna berhasil memasukkan nama pengguna atau nomor telepon atau email dan kata sandi dengan benar. Begitupun ketika pengguna melakukan pembaharuan kata sandi, maka ketika akan login kembali, pengguna tidak akan bisa melakukan login dengan menggunakan password yang lama. Baik, materi selanjutnya itu aturan desain aplikasi yang keenam, yaitu familiarity. Familiarity adalah kemampuan sebuah aplikasi untuk menerapkan sebuah sistem yang telah akrab digunakan dan dipahami oleh user secara umum, memberikan tampilan yang familiar terhadap user. Pada aplikasi Tring menyediakan tampilan yang familiar kepada pengguna, baik dari sisi konsep, terminologi, dan pengaturannya. Di antarmuka, mudah untuk dipahami pengguna dengan baik. Dapat dilihat di atas, terdapat beberapa warna untuk membedakan kategori catering, misalkan warna merah muda untuk menu nasi goreng, warna jingga untuk menu ayam, warna hijau pastel untuk menu pasta dan steak, sedangkan warna biru pastel untuk menu burger. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Pascalis Kevin Tarigan. Baik, perkenalkan, nama saya Pascalis Kevin Tarigan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari interaksi manusia komputer, yaitu materi 7 atau Simplicity. Simplicity sederhana atau tidak terlalu rumit sehingga membuat user mudah menggunakan aplikasi. Tidak selamanya interface yang memiliki menu banyak adalah interface yang baik. Pada aplikasi Tring memiliki fungsional yang pas porsinya. Karena apa? Pada aplikasi Tring menu dan fungsionalnya disimpan berdasarkan bagian-bagiannya. Kemudian yaitu Direct Manipulation. Direct Manipulation memberi beberapa tampilan untuk user agar tidak merasa bosan saat menggunakan aplikasi tersebut. Maksud dari prinsip ini adalah user dapat langsung menyaksikan aksi sistem pada suatu objek. Ketika kita membuka aplikasi Tring, pada bagian beranda akan menampilkan menu terpopuler yang terdapat pada menu Tring atau catering online. Yang ketiga yaitu
WYSIWYG atau what you see is what you get. Apa yang kamu lihat itu yang kamu dapat. Hal ini perlu diperhatikan saat merancang aplikasi, karena informasi yang dirancang atau diinginkan harus sesuai dengan usaha dari user pada saat data dan juga harus sesuai dengan data yang ada pada aplikasi tersebut. Pada aplikasi Tring, apa yang user pilih akan ditampilkan sesuai dengan pilihannya itu sendiri. Kemudian, flexibility. Fleksibilitas merupakan bentuk dari solusi pada saat menyelesaikan masalah. Bagian ini sangat penting bagi user yang memiliki keterbatasan fisik atau penyandang disabilitas. Pada aplikasi Tring, di sini sistem mungkin menggunakan touchpad atau layar sentuh. Saya kembalikan, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Rinto. Perkenalkan, nama saya Rinto. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu responsive, invisible technology, robustness, dan protection. Yang ke-11 itu ada responsive, di mana responsive ini adalah aplikasi yang dirancang atau dibuat harus mempunyai reaksi tanggap yang cepat. Hal ini didasarkan pada sifat manusia yang semakin dinamis atau tidak mau diganggu. Sistem harus merespon apa yang direquestkan pengguna. Pada aplikasi Tring sudah sesuai dan sangat responsif. Nah, jadi penjelasan dari gambar pada slide ini, misalnya user ingin nasi kuning atau abon sapi, jadi responnya sangat cepat. Itu adalah pengertian dari responsif. Yang ke-12 ada invisible technology, di mana secara umum user mempunyai keingintahuan sebuah kecanggihan dari aplikasi yang digunakan. Untuk itu, aplikasi yang dirancang atau dibuat hendaknya mempunyai kelebihan yang tersembunyi. Pada bagian ini, user harus sedikitnya mengerti bagaimana cara kerja dari website ini, supaya user tidak khawatir ketika menggunakan aplikasi. Pada gambar pada slide ini, penjelasannya itu terdapat di mana ada keamanan, pusat bantuan, kontak, dan syarat dan ketentuan. Dan yang ke-13 ada robustness. Robustness adalah menampilkan pesan dalam bentuk message box yang menjelaskan terkait deteksi kesalahan user. Pada aplikasi Tring akan ditampilkan pesan jika pengguna ingin memesan makanan agar tidak terjadinya kesalahan ketika pengguna menggunakan aplikasi. Contohnya ada di gambar pada slide ini. Yang ke-14 ada protection. Seorang user akan tetap merasa nyaman ketika dia melakukan kesalahan. Misal, ketika user melakukan deleting atau menghapus files tanpa sengaja, tidak akan menjadi kesalahan karena misalnya ada recovery tools seperti Undo, Recycle Bin, dan lain-lain. Maka memberi keamanan atau proteksi dalam berbagai operasi, aktivitas, maupun kegiatan user saat menggunakan aplikasi dalam bentuk message box sangat diperlukan. Pada aplikasi Tring akan ditampilkan pesan jika pengguna ingin memesan makanan agar tidak terjadinya kesalahan ketika pengguna menggunakan aplikasi. Jadi pada gambar ini itu adalah contoh dari protection. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Muhammad Rizky Berana Putra. Saya akan menjelaskan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Yang kelima ada ease of learning and ease of use. Aplikasi yang dirancang harus memiliki kemudahan dalam mengoperasikan software hanya dengan memandangi atau belajar beberapa jam saja. User dengan mudah dan cepat menggunakan software tersebut karena icon dan menu yang dirancang mudah untuk dipahami. Jika sudah memahaminya, tentunya akan membantu proses menjalankan sistem dengan cepat dan baik. Sistem harus merespon apa yang direquestkan pengguna pada aplikasi Tring. Sudah sesuai dan sangat responsif. Dan yang ke-16 ada kontrol. Prinsip kontrol ini berkenaan dengan sifat user yang mempunyai tingkat konsentrasi yang berubah-ubah. Hal itu akan sangat mengganggu proses berjalannya sistem. Oleh karena itu, aplikasi yang dirancang atau dibuat harus sesuai dengan suatu kondisi yang mampu mengatasi dan menanggulangi hal-hal seperti itu. Pada aplikasi Tring, aplikasi memberikan penjelasan atas apa yang dilakukan pengguna. Dan selanjutnya ada skenario aplikasi. Dapat dilihat ini adalah skenario dari aplikasi Tring. Di sini saya akan menjelaskan
menjelaskan metode pengembangan aplikasi. Pada perancangan aplikasi Tring, yaitu aplikasi pemesanan catering online, metode pengembangan aplikasi yang digunakan yaitu metode waterfall. Metode waterfall atau seringkali disebut sebagai classic life cycle adalah metode pengembangan perangkat lunak yang menekankan phase-phase yang berurutan dan sistematis, dimulai dari spesifikasi kebutuhan konsumen dan berkembang melalui proses perencanaan atau planning, pemodelan atau modeling, pembangunan atau construction, dan penyebaran atau deployment yang berujung pada dukungan terus-menerus untuk sebuah perangkat lunak yang utuh. Metode ini dapat digunakan pada saat kebutuhan untuk sebuah masalah telah dipahami dengan baik dan pekerjaan dapat mengalir secara linear dari proses komunikasi hingga penyebaran atau deployment. Situasi ini ditemui saat ada adaptasi atau perpanjangan dari sistem yang ada sudah terdefinisi dengan baik. Adapun metode ini juga dapat digunakan pada situasi di mana dibutuhkan usaha yang terbatas untuk pengembangan perangkat lunak. Namun kebutuhan perangkat lunak sudah terdefinisi dengan baik dan cenderung stabil. Penggunaan model waterfall dalam perancangan aplikasi ini karena sistem rangkaian jelas, di mana model waterfall memiliki alur yang jelas sehingga membuat pengerjaan proyek akan semakin mendetail. Model ini juga memiliki gambaran akhir yang jelas dan lengkap serta baik dalam dokumentasi. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang navigasi aplikasi Tring, yaitu aplikasi catering. Nah, kita sudah lihat pada gambar di atas merupakan rancangan struktur navigasi aplikasi Tring. Jenis navigasi yang digunakan yaitu model navigasi campuran atau composite. Nah, dengan menggunakan navigasi campuran, diharapkan user dapat lebih mudah menggunakan aplikasi Tring untuk meningkatkan interaksi pengguna dengan aplikasi. Nah, oleh karena itu, pengguna mendapatkan pengalaman yang baik dalam menggunakan aplikasi Tring. Nah, kita bisa lihat pada navigasi aplikasi di atas, terdapat ada login, menu utama yang menghubungkan ke kategori, yang menghubung lagi ke metode pembayaran, konfirmasi, jika konfirmasi itu berhasil, dan ada pembayaran gagal. Nah, pada menu utama juga akan menghubungkan ke menu setting yang terdiri dari setting pada profile, riwayat pembelian, dan pengaturan. Nah, ada pun use case yang kami buat pada aplikasi Tring. Nah, pada use case sendiri terdapat dua aktor, yaitu user dan mitra atau penyedia catering. Nah, pada user aktor dan mitra penyedia catering ini bisa login dan melihat tampilan aplikasi dan juga keluar aplikasi. Dan pada aktor user dan mitra penyedia catering ini juga dapat menjalankan fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi. Contohnya, pada user dapat membuat akun, login, memesan makanan, membatalkan pesanan, dan menambah pesanan. Sedangkan mitra pembuat catering itu bisa menerima pesanan, bisa membuat akun, dan masih banyak lagi yang bisa digunakan oleh mitra atau penyedia catering yang digunakan pada fitur-fitur pada aplikasi Tring ini sendiri. Mungkin itu saja dari kelompok 4. Saya harap penjelasan dari kelompok 4 dapat bisa dipahami dan teman-teman semua dapat termotivasi dari aplikasi yang kami buat. Mungkin itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih.